Halo teman-teman, para sahabat petani kelapa sawit. Jumpa lagi kita di video kita yang kali ini. Kita membahas tentang tanaman kelapa sawit ini yang memiliki daun yang seperti ini. Nah, mungkin teman-teman pernah ya melihat daun tanaman teman-teman yang zigzag ya seperti ini. Ini yang dikatakan zigzag-zigzag seperti mata pancing ya. Seperti angka 7. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini lucu juga ya. Nah, ini kalau dibiarkan, ini bisa mengakibatkan tanaman ini jadi sakit ya. Dan bisa parah. Ya, ini yang saya tunjukkan ini yang udah sangat parah ini. Nah, jadi di sini kita sama-sama belajar khususnya untuk para petani pemula ya. Terkadang kita tidak sadar. Ya karena kita melihat kalau menurut dari buahnya yang ada di sekitar sini, buahnya baik-baik saja ya, aman-aman saja ya. Nah, sedangkan BJR-nya ini sama seperti yang lainnya. Ya maka kalau dilihat dari buahnya sepertinya normal ya, baik-baik saja. Ya cuma kita belum sadar nantinya bakalan seperti apa yang pernah saya lalui ya. Saya biarkan jika memiliki yang seperti ini tadi, dia punya daun, nanti bisa mengakibatkan buah ini timbulnya bunga. Syukur-syukur bunga, terkadang bisa tidak berbuah, cuma gara-gara hal yang sepele seperti ini. Nah, nanti akan saya tunjukin bagaimana cara kita memperbaiki ya. Kita berusaha mengobati daun yang memiliki daun yang seperti ini tadi ya. Nah, nanti akan saya tunjuk kepada teman-teman ya, supaya kita bisa sama-sama melihat bagaimana cara mengobat tanaman yang seperti ini tadi. Oke, berikut kita akan tunjukin setelahnya. Kameranya akan kita dekatkan di pucuk tanam ini ya, karena menurut saya lebih penting ya kita melihat daun tanam ini ya dibandingkan melihat muka saya. Oke, yuk kita lihat biar lebih jelas. Nah, teman-teman bisa melihat ini yang saya katakan sudah rusak parah ya, sehingga daunnya jadi pendek. Nah, ini kalau dibiarkan daunnya nantinya seperti daun pinang nantinya ya. Nah, bisa melihat ya. Nah, ini kita dekatkan. Ini lama-kelamaan bisa habis ini daunnya ya. Sedangkan tidak ada hama yang memakan daun ini, kecuali hama ya yang memakan daun ini. Tentu kita melakukan pembasmian hama ya. Sedangkan yang seperti ini terkadang kita bingung harus pakai apa. Nah, ini yang dinamakan kekurangan unsur hara boron kalau menurut petunjuk yang ada di perusahaan perkebunan kelapa sawit ya. Sedangkan ini boron sudah kita terapkan dengan dosis 50 gram untuk satu tanaman ini. Itu udah kita lakukan selama 4 bulan yang lalu ya. Sedangkan yang ini nyatanya tumbuhnya tetap segini-gini saja ya. Nah, teman-teman bisa lihat sangat disayangkan kalau ini dibiarkan. Sedangkan buahnya sudah bagus-bagus. Ini usianya sudah pas 3 tahun sampai saat ini ya, sampai hari ini. Nah, sedangkan yang lainnya sudah bagus ya, sudah normal. Nah, teman-teman bisa melihat ya, buahnya sama ya. Nanti saya akan tunjukin detil-detilnya tuh. Sedangkan yang lainnya bagus ya. Ini yang kecil pohonnya, tapi buahnya udah mantap-mantap juga ya, sama ya. Nah, teman-teman bisa melihat ini semua berbuah full ya. Jadi karena dikatakan kekurangan unsur hara boron tadi, maka kita satu-satunya cara mengobatinya, kita harus menambah borak lagi ya. Nah, itu ada penambahan ekstra ya. Ya, menurut saya nanti akan kita lakukan dengan dosis yang 100 gram ya untuk per pohon tanaman ini. Nanti akan saya tunjukin bagaimana cara kita menerapkan borak pada tanaman ini ya, karena ada sebagian
yang sudah sembuh, yang saya lakukan dengan menebar borak di tanaman ini. Ya, harusnya borak itu dilakukan hanya 1 kali atau cuma 2 kali per tahun ya, per pohonnya. Ya, karena ini masih belum bisa juga sembuh, nanti akan kita tebar borak lagi. Berbeda halnya dengan ada gigitan atau penyakit ya, tentu ada obat-obatan yang lainnya yang kita terapkan di tanaman ini. Tapi sedangkan ini tidak ada ya, daunnya hijau ya, batangnya bagus, buahnya bagus, ya berarti mungkin boron yang kita lakukan pada saat itu tidak diserap oleh tanaman ini dengan maksimal. Oke, berikut akan saya tunjukin bagaimana kita menebar borak di tanaman ini supaya kita sama-sama melihat sedetil-detilnya. Nah, ini borak ya teman-teman. Nah, ini dosisnya yang kita tebar di sekitar sini. Nanti kita harus menambahkan dosis sebanyak 100 gram. Nah, berikut akan kita coba. Ini 1 cedok ini 25 gram ya, jadi nanti 4 cedok ini kita tebar di sekeliling pangkal pohon ini ya. Nah, yang biasa saya lakukan dengan cara seperti ini ya, ini 4 cedok ya. Nah, berjarak 25 sampai 30 cm ya dari pangkal pohonnya. Semoga cara ini bisa membantu tanaman ini bisa berdaun bagus ya, bisa normal seperti yang lainnya. Mohon maaf ya teman-teman, karena tidak ada tukang pegang kameranya, jadi sebagian sininya teman-teman tidak bisa melihat sedetil-detilnya. Oke, nah jadi untuk teman-teman, kita hanya bisa melakukan dengan cara seperti ini ya, karena ada sebagian sudah sembuh setelah saya lakukan dengan cara yang seperti ini tadi. Nah, jadi untuk teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga cara ini bisa bermanfaat untuk para teman-teman, para sahabat petani khususnya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.